Pesannya Pak Lukman cuma satu waktu itu. Ada salah satu jenis kopi yang beliau ingin angkat. Kalau di sini istilahnya kopi gelunduk. Itu beliau bilang bahwa ya apa carane, gimana caranya aku pingin kopi gelunduk ini jadi kopinya pemikir gitu. Nah akhirnya dari situ ada ketentuan awal saya di Basecamp itu di Kembang Galengan bahwa kopi sasetan itu haram di sana. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya kemasan plastik. Memang kopi ini sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Bagi saya, entah bagi jenengan, ataupun sesuatu yang sulit untuk kita mengerti. Tapi terkadang kopi itu selalu mengerti keadaan kita. Utamanya ketika kita galau, nggak punya uang gitu Mas. Ya. Ngopi sambil rokokan itu serasanya nikmat Mas. Saya juga pecinta kopi. Karena beliau yang akan kita ajak ngobrol itu orang yang berbeda dengan kemarin-kemarinnya. Prolognya seperti ini. Would you like to have a coffee with me if you want? Ini bukan so Inggris. Tapi ini merupakan bentuk ajakan kepada kalian semuanya. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang penikmat kopi yang sebenarnya. Kalau kemarin Cak Im itu mendefinisikan kopi, orang-orang yang sedang ngopi itu dengan sebutan ngobrol pintar, tapi kita tidak akan terfokus pada titik sana. Kita akan belajar secara detail, jelas, dan juga lugas dari orang yang tepat terkait dengan proses dan alurnya seperti apa tentang perkopian sehingga menghasilkan seduhan-seduhan terbaik, seduhan-seduhan berkualitas untuk kita nikmati. Mas Istiqmal, welcome to our studio yang menyatu dengan alam Mas. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih banyak Mas atas kedatangannya. Gimana perjalanannya Mas? Jalannya lumayan bergelombang. Tadi saya lewat timur jadi lancar karena beraspal. Tapi naik ke sini tadi ya seperti jalanan secang pada umumnya. Seperti jalanan secang pada umumnya ya. Iya, bergelombang. Jadi jenengan ini merupakan penggiat kopi yang ada di Dusun Secang nih Mas Istiqmal. Yang sekarang tinggalnya di Kembang Galengan. Bisa nggak Mas Istiqmal ceritakan sekilas tentang sampean sehingga ada di Dusun Secang menjadi penggiat kopi yang ada di Dusun Secang Mas? Oke. Pertama-tama terima kasih atas undangan dan waktunya Mas Aan. Jangan terlalu formal biar saya nggak tegang Mas Istiqmal. Tapi yang satu hal utama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa saya bukan orang asli Secang. Saya pendatang. Kebetulan saya ikut sama seorang dosen dari Universitas Brawijaya. Terus kemudian beliau membuat Malang. Universitas Brawijaya Malang. Beliau membuat sebuah apa istilahnya ya kayak padepokan lah di Secang itu. Nah, salah satu fokus yang dicanangkan adalah perkopian. Nah, jadi tugas beliau yang pertama dari beliau ke saya yang pertama adalah urusono kopi, gitu. Akhirnya sebelumnya saya sama sekali tidak paham kopi, Mas An. Tapi kemudian ya proses belajar sampai sekarang masih belajar juga. Kalau jenengan bilang dari bicara dengan orang yang tepat, ya nggak tepat banget. Karena saya juga belajar.
mau dibandingkan saya dengan petani-petani kopi yang ada di Secang, udah jelas kalah jauh. Oh, seperti itu ya Mas? Iya, dari sisi pengalaman, lamanya berhubungan dengan kopi jauh banget. Saya baru 2 tahun. Nanti biar saya ngasih nilai Mas Ismail. Jangan Mas Ismail sendiri yang menilai. Oke. Karena yang menilai orang itu adalah orang lain. Siap. Yang absolutnya, Siap, yang menilai. Kalau boleh tahu yang menugaskan Mas Istiqmal untuk menekuni dunia perkopian itu namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Lukman Hakim. Beliau profesor dan guru besar di Universitas Brawijaya. Saya respect sama beliau. Mungkin beliau orang yang cinta sama proklamator pertama mungkin. Karena proklamator pertama itu pernah nitip, pernah berpesan seperti ini Mas. Saya lebih cinta orang-orang yang ngopi sambil lalu memikirkan bangsa daripada mereka-mereka yang kutu buku tapi hanya untuk dirinya sendiri ya. Mantap. Prof itu berarti pecinta Soekarno berarti. Mungkin saja. Boleh tahu nggak Mas Istiqmal, jenengan itu mulai tertarik kepada dunia kopi itu sejak kapan dan mengapa jenengan tertarik kepada dunia kopi? Ini mau jawaban jujur apa mau jawaban yang dipoles-poles? Terserah jenengan sudah. Saya nggak ikut alur saja. Kalau jawaban jujur, memang kopi saya suka Mas sama kopi, tapi nggak sebegitunya. Sejak sampai 2 tahun lalu. Nah terus kemudian saya dapat tugas di Banyuwangi, di Secang khususnya. Di situ kemudian saya kenalan sama kopi roasting sangrai itu. Pesannya Pak Lukman cuma satu waktu itu. Ada salah satu jenis kopi yang beliau ingin angkat. Kalau di sini istilahnya kopi gelunduk. Itu beliau bilang bahwa ya apa carane, gimana caranya aku pingin kopi gelunduk ini jadi kopinya pemikir gitu. Nah akhirnya dari situ ada ketentuan awal saya di Basecamp itu di Kembang Galengan bahwa kopi sasetan itu haram di sana. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya kemasan plastik. Akhirnya ngopinya ngopi giling itu, ada waktu itu gilingannya seperti ini. Terus nggak boleh pakai gula. Kopi sasetan haram ya. Oke. Nggak boleh pakai gula. Wah rasanya pahit nggak karu-karuan. Tapi saya berusaha menyukai Mas. Nah dari situ jadi terpaksa sebenarnya. Terpaksa. Kalau seperti yang jenengan barusan tanyakan kenapa kok haram, karena kalau kopi saset itu kan keluaran pabrik Mas. Ya. Nah sedangkan di sini ini kan banyak petani kopi. Harusnya minum kopinya petani, bukan kopinya pabrik. Iya. Benar itu. Memang mayoritas penduduk yang ada di Dusun Secang ini memang kebunnya itu rata-rata pasti ada kopinya. Pasti ada kopinya. Selain itu memang ada lahan-lahan kosong memang sengaja ditanduri jagung, kelapa dan semacamnya. Tapi yang memiliki kebun pasti salah satu kebunnya ada kopinya. Itu yang identik dengan Secang juga, Mas. Saya kan pernah ngajar di salah satu lembaga di Gombeng Sari. Gombeng Sari itu kan terkenal sebagai kampung kopi. Tapi setelah saya teliti juga, ternyata orang-orang yang ada di Gombeng Sari, penggiat-penggiat kopi di sana juga ngambil kopi besar-besaran di Secang, Mas. Dari Secang gitu. Ini bukan sensitif, tapi ini realita, Mas. Jadi kita ini ingin belajar, Mas, tentang kopi, terutama masyarakat Secang memang harus nonton video ini. Karena tidak sedikit masyarakat Secang yang memproses kopinya tidak sesuai dengan mekanisme kopi sehingga menghasilkan seduhan yang berkualitas. Tapi bagi mereka mungkin berkualitas. Kayak ibu saya mungkin cara ngerosting kopinya itu dicampur dengan beras seperti itu. Awal mula yang ingin saya tanyakan itu mulai dari proses penanaman. Apakah berpengaruh juga pada rasa mulai dari proses penanaman itu? Yang jelas iya Mas. Kenapa kok saya bilang yang jelas iya? Karena menurut penelitian yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa seperti itu. Minimal
Misalkan contohnya penggunaan pupuk, guys. Itu aja. Kalau misalkan pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia, otomatis rasanya akan berbeda ketika yang dipakai adalah pupuk organik. Oh, berarti lebih bagus pupuk organik, Mas? Ya masih relatif. Relatif. Oke. Saya pernah melakukan diskusi beberapa kali. Salah satu alasan kenapa ada beberapa petani yang tidak bisa segera langsung pindah ke pupuk organik karena ternyata tanaman kopi perlu pembiasaan kan, Mas. Jadi ketika udah biasa sama pupuk pabrikan terus kemudian diubah ke organik, dia pasti akan ngambek, nggak akan berbuah sampai mungkin setahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Berarti Gitu. kopi juga suka ngambul juga ya, Mas? Iya bisa. Kan malu hidup, Mas. Memang kopi ini sesuatu yang sulit untuk kita pahami, Mas. Bagi saya, entah bagi jenengan, ataupun sesuatu yang sulit untuk kita mengerti. Tapi terkadang kopi itu selalu mengerti keadaan kita. Utamanya ketika kita galau, nggak punya uang gitu, Mas. Ya. Ngopi sambil rokokan itu serasanya nikmat, Mas. Saya juga pecinta kopi. Berarti mulai dari proses awal juga harus difikirkan untuk menghasilkan seduhan kopi yang berkualitas. Kalau kalau jenengan sendiri lebih memilih organik apa pabrikan atau kimia, Mas? Untuk pupuknya. Saat ini saya pada posisi tidak bisa milih, Mas. Tidak bisa memilih. Jadi kalau mau ngikutin idealisme, maunya yang organik gitu. Tapi ternyata saya sempat ketemu sama seorang petani juga di Gombeng Sari yang punya sertifikat organik. Ternyata beliau juga menghadapi permasalahan yang rumit juga. Katakanlah organik berarti otomatis bisa dikatakan kasarannya ongkos produksinya itu melebihi yang biasa. Pupuk-pupuk yang pabrikan itu pasti lebih murah daripada yang organik. Otomatis kan harusnya berefek ke harga kopinya. Nah, tapi ternyata ketika harga kopinya yang organik ya nggak bisa ngangkat sebagus itu. Jadi permasalahan tentang kopi ini sangat kompleks. Kalau ngomongin tentang idealisme, boleh kita pasang idealisme, tapi kenyataannya nanti di lapangan seperti apa, nah kita nggak bisa nolak, Mas. Oh, berarti kesimpulannya seperti ini. Setiap orang itu punya cara tersendiri dalam merawat kopinya dan cara tersendiri untuk menghasilkan seduhan kopinya. Gitu. Boleh nggak statement seperti itu? Ya, bisa. Kalau dari segi perawatannya, Mas, perawatan kopi seperti apa? Perawatan kopi yang paling sederhana ya apa istilahnya? Pruning. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam orang sini motong ranting itu apa istilahnya? Ya, dipotong. Apa ya istilahnya? Saya juga nggak tahu ini. Ya pas pruning itu, Mas, memotong ranting yang berlebihan. Kadang paham. Itu biasanya mertua saya sering melakukan seperti itu, perawatan kopinya. Jadi ranting-ranting yang lebih yang sekiranya nggak berguna dipotong saja gitu. Dipotong. Biasanya merucul dari bawah itu. Ya itu bisa. Kalau yang paham benar, kebetulan saya tidak sebegitu pahamnya, Mas. Itu misalkan dari satu kopi itu, terus kemudian ada beberapa yang nyebar gini kan. Nah, kalau orang yang sudah ahli itu bisa tahu mana ranting yang akan produksi banyak itu yang mana. Terus kemudian yang kira-kira nggak produksi banyak yang mana itu yang dipotong. Sehingga nanti saluran buahnya produksinya itu ke ranting yang itu. Untuk membedakan ranting yang produktif akan menghasilkan banyak buah dengan ranting yang tidak akan. Nah, itu saya harus buka jurnal. Ilmu larang ya. Kemudian setelah penanaman, perawatan, panenannya. Kalau panenan mungkin jenengan sudah sering dengar bahwa kopi yang baik adalah kopi yang dipanen merah. Oke, ya. Yang merah. Merah, karena merah itu matang. Intinya kayak gitu. Kalau dia nggak mateng ya nggak enak kan, Mas. Misalkan jenengan mau memanen sebuah buah gitu, misalkan melon atau semangka, ketika dia belum matang rasanya otomatis nggak akan semanis ketika yang matang kan, Mas. Ya, gitu.
Jadi harus diambil yang benar-benar merah. yang benar-benar merah. Itu berbanding terbalik dengan mayoritas orang Secang. Mayoritas orang Secang, entah ini hanya orang Secang atau juga orang-orang selain Secang, meskipun yang biru kadang diambil semuanya. Katanya nanggung itu. Iya. Nanggung. Jadi ketika panen langsung semuanya langsung habis satu batang itu. Nggak dipilah-pilih yang mana yang merah itu, nggak dipilah-pilih. Itu berpengaruh juga sama cita rasanya. Otomatis. Oke. Bisa dipahami Mas Aan, kalau nanggung itu tadi kan otomatis kan harus kerja kan, terus habis itu kalau panen merah Buat Mas, enakan langsung. iya makanya itu bisa dipahami Mas. Iya. Cuman nanti akhirnya untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik, dia harus disortir, dipisah gitu. Jadi ketika sudah dikumpulkan, biasanya kalau saya proses, nah ini kita ngomongin proses pasca panen ya Mas, itu dirambang dulu. Dirambang itu dia dimasukin air Mas. Yang ngambang disendirikan, dia nggak dipakai. Oh, yang ngambang berarti nggak bagus untuk dipakai. Ya apa ya? Bukan nggak bagus, disendirikan. Karena nanti masih bisa dipakai. Gitu. Nah, yang tenggelam kemudian ditiriskan lah. Ditiriskan kemudian dipisah, yang hijau diambil, yang biru itu diambil yang merah tok. Atau mungkin ada toleransi tertentu, oranye masih boleh ikut. Nah, itu nanti akan menghasilkan level. Nah, kalau di Kembang Galengan yang saya lakukan itu ada levelnya. Saya nyebutnya ada grade itu tingkatan, ada grade A maka dia full merah. Grade B dia masih ada oranye dan kuningnya. Terus kemudian di bawahnya itu saya nyebutnya asalan. Tiap prosesor kopi saya yakin punya pengistilahan levelnya sendiri-sendiri. Berarti ada 3 pengelompokan ya Mas ketika proses panenan itu ya. Ada asal-asalan, grade A dan grade B. Grade ya. Kalau yang asal-asalan berarti tingkatan mereka biji kopi yang campur warnanya campur, hijau, pelangi, merah kuning hijau. Ada yang sudah kering dari sana seperti itu ya. Kalau grade A itu yang bagus ya, yang merah nyel merah ya. Merahnya cenderung ke merah gelap. Kalau grade B itu dia campur, masih ada oranye, masih ada kuningnya. Tapi semuanya kan masih bisa dimanfaatkan untuk utamanya yang asal-asalan gitu. Masih bisa diproses juga kan? Masih bisa diproses juga. Soalnya kata orang sini ini bisa dikatakan eman-eman katanya. Itu masih laku dijual itu. Oke, masih laku. Hal yang apa ya, Mas, agak saya sayangkan dari petani di Secang itu adalah ketika mereka menjual kopinya campur. Gitu. Tidak dipilah-pilih. Padahal ketika masuk ke pasar itu harganya beda. Ya. Misalkan jenengan panen ya, dapat katakanlah misalkan kayak 20 kilo gitu ya. 20 kilo berasnya, OC-nya atau green bean-nya. Nah, pertama disortasi warna. Katakanlah yang grade A. Grade A ini merah semua. Ketika dia sudah digiling, sudah jadi green bean, itu masih harus disortasi lagi. Dipilih lagi, karena dari yang merah itu pasti ada yang terserang hama, ada yang pecah. Oh, jadi yang grade A itu belum itu juga bagus Mas ya? Masih ada pilihan. Panjang banget prosesnya. Panjang. Kalau orang sini nggak sepanjang itu Mas. Iya kan? Yang campur itu kemudian mungkin dipecah sedikit, digiling sedikit, terus kemudian dijemur kering, kemudian dihaler, digiling kering, diseleb, terus kemudian sudah jadi perasan kan. Nah, itu yang dijual kan. Nah, yang pertama warnanya campur di situ kan. Yang kedua seharusnya dia dipilih lagi Mas. Nah, kalau dipilah itu nanti ketemu yang terserang hama. Yang terserang hama itu biasanya ada lubangnya. Bijinya pasti tahu kan? Tahu. Biji kopi yang ada lubangnya. Kemudian biji kopi yang kerowak ada hitamnya. Tuh. Ya, itu disendirikan. Sehingga biji yang kualitasnya paling baik adalah biji yang utuh. Terus kemudian nanti ada proses sortasi lagi yang menyesuaikan ukuran. Jadi dia sama ukurannya. Masya Allah.
Ada yang 8 mili, ada yang 7 mili, 6 mili, 5 mili. Gini, kalau perbedaan ukuran masa berpengaruh juga sama? Apa ya? Bisa berpengaruh ketika ngomongin roasting. Dalam proses roasting sangrai, nah biji yang kecil itu otomatis dia akan lebih dulu matang daripada yang besar. Nah otomatis misalkan nih Mas ya, dalam satu batch roasting, satu batch sangrai itu 50-50 antara yang ukuran kecil sama ukuran besar. Otomatis yang kecil matang duluan, yang besar belum matang. Nah ketika nanti dia diseduh, otomatis kan yang besar belum matang sehingga rasanya belum maksimal. Begitu. Rumit itu kalau dilihat dari tata caranya Mas, ya, tapi ya. kalau dilihat dari harganya beda juga. Itu ada istilahnya di Kota Malang itu ada istilahnya slow bar. Apa itu? Slow bar itu adalah bar yang menyajikan kopi tapi dengan pelan. Biasanya kan kalau dengan ke kafe kopinya cepat, disajikan dengan cepat dengan mesin dan segala macam. Nah kalau di slow bar ini biasanya kopinya bukan diseduh dengan tubruk tapi disaring. Nah itu satu gelasnya Mas, satu gelas satu seduhan itu 40.000 kalau yang lokal. Kalau yang apa namanya kopi impor bisa sampai 60.000. Dengan kalau semerap Mas Dandi Ijen Lestari yang di Genteng itu Genteng apa Bajak ya, itu ngeluarin produk satu seduhannya kopi dari Ijen Lestari itu 40.000. Wih, satu gelas Segitu mahalnya ya? Kalau memang apa ya, kopi itu diproses melewati proses yang rumit itu tadi. Oh berarti aslinya kopinya sama, cuma yang membedakan prosesnya saja. Prosesnya Yang membuat mahal itu prosesnya gitu. prosesnya. Jadi hal yang paling membuat itu berbeda, mulai dari harganya, mulai dari rasanya, itu memang prosesnya. Iya, proses. Mulai dari proses roastingan, bahkan sampai perawatan juga, mulai dari proses, ya yang paling penting mulai dari proses panenannya. Itu yang bisa saya ambil. Yang sebenarnya Mas, apa yang kita bicarakan dari tadi itu lebih enaknya memang harus praktek. Karena kalau sesi diskusi ini kita masih belum bisa merasakannya. Oh siap. Nah, jadi semisal ini Mas, kalau ada kan mayoritas petani yang ada di Dusun Secang ini mayoritas petani kopi. Ada orang yang tiba-tiba datang, Mas, saya pengen belajar tentang perkopian. Welcome nggak namanya? Oh welcome banget. Welcome banget ya. Iya. Karena orang-orang di Dusun Secang ini masih sedikit yang benar-benar menggunakan mekanisme pembuatan kopi, proses kopi yang sebenarnya sehingga menghasilkan seduhan terbaik. Utamanya di Kemanggelangan ya Mas. Sebelum lanjut tentang kopi, boleh nggak Mas? Saya ingin tahu tentang Kemanggelangan itu seperti apa. Oh Kemanggelangan. Terus terang saya orang Secang, tapi baru tahu Kemanggelangan itu ya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu lah. Itu pun lama tahu udah. Gedungnya saja, namanya baru tahu tahun-tahun setelah kenal Caim lah. Oh nggih. Setelah kembali sering ngopi dengan Caim. Kemanggelangan sehingga tempat edukasi kopi ya. Coba ceritakan sekilas tentang Kemanggelangan ya. Kembang galengan Mas. Nah, Kemanggelangan. Galengan. Iya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, Kembang Galengan itu di-founderi oleh dosen Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang, Prof. Lukman itu. Iya, Prof. Lukman. Nah, Kembang Galengan ini awalnya adalah, bukan awalnya sih, tujuannya sebagai laboratorium lapangan. Jadi laboratorium biasanya kan adanya di kampus, di gedung seperti itu. Nah, tapi ini di lapangan. Khususnya untuk mahasiswa biologi. Nah, tujuannya mahasiswa datang ke sini, kemudian melakukan penelitian, bersinggungan langsung dengan masyarakat, dengan permasalahan yang ada di lapangan, khususnya yang terkait biologi ya Mas ya. Contoh misalkan ada mahasiswa yang datang kemudian meneliti tentang hama apa saja yang menyerang kopi. Terus kemudian meneliti tentang bagaimana cara menanggulanginya. Terus kemudian
ada mahasiswa yang meneliti tentang herba yang ada di lingkungan masyarakat yang sering dipakai. Misalkan kayak di tempatnya jenengan ini, di lingkungan sini aja itu ada tanaman herba apa aja yang biasanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah itu kan diteliti Mas. Nah untuk itu dikumpulkan di Kemanggalengan. Nah tapi tujuan Kemanggalengan meluas ke semacam pemberdayaan masyarakat. Nah salah satunya lewat kopi. Jadi kopi itu hanya salah satu dari sekian program yang sudah direncanakan di Kemanggalengan. Nah, jadi dari kopi itu amanatnya dulu seperti ini, Mas. Bagaimana caranya, istilahnya bioprospecting kopi. Bioprospecting itu adalah menaikkan derajat kopi. Jadi kopi yang ada di secang itu derajatnya dinaikkan. Gimana caranya? Dinaikkan dengan cara apa? Dengan cara perawatan tanaman yang benar, panen yang benar, proses yang benar, kemudian menjual di tempat yang benar. Gitu. Kalau itu semua dilakukan, otomatis kan harga kopi naik, Mas. Kualitasnya naik, rasanya naik. Nah, otomatis harapannya imbasnya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan petani naik juga. Nah, kopi itu hanya salah satunya. Masih ada kelapa, ada sayur-sayuran. Makanya tempo hari diskusi sama jenengan sama Mas Jalil tentang hidroponik. Wah, ini bahan itu Kemanggalengan. Berarti harus ada program edukasi yang melibatkan masyarakat itu. Okay. Sudah dijalankan nggak itu? Kalau untuk kopi selama 2 tahun ini sudah. Okay. Beberapa kali kami melakukan semacam ada istilahnya FGD, Focus Group Discussion, membahas tentang cita rasa kopi ada, membahas tentang potensi kebun kopi sebagai tempat wisata ada. Yang banyak adalah bagaimana memproses kopi yang baik. Pernah kami mengadakan diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian, itu mulai yang presentasi, mulai doktor sampai ke mahasiswa S1 itu presentasi semua. Yang diundang juga termasuk rekan-rekan petani dari Gombeng. Gitu. Cuman waktu itu petani dari Secang partisipasinya belum ada. Gitu, Mas. Berarti harus lebih belusukan lagi ya? Kalau bisa door to door, sering-sering bertamu ya. Iya. Utamanya buat petani-petani yang Secang agar mereka tergugah hatinya. Oke, benar. Tergugah hatinya untuk memproses kopi sebaik mungkin. Oke, benar. Mungkin kalau persoalan mereka jenis-jenis kopi ataupun perawatan kopi mungkin sudah koridornya sudah 50-50 lah, atau 11-12 dengan teorinya jenengan mungkin. Tapi mungkin dari sejak pemanenan, ya PR-nya di sana. Sejak pemanenan sampai proses roastingnya mungkin. Ya, itu yang menjadi letak pembeda antara jenengan dan petani di Dusun Secang. Dan sekarang jenengan sudah resmi menjadi orang Secang sepertinya. Belum, KTP masih Malang. Ada inisiatif untuk KTP Banyuwangi ya, Mas? Nggak tahu. Belum kayaknya, Mas. Soalnya nunggu, saya juga ngelihat situasi dulu. Nanti kalau sama Pak Lukman ditugaskan di tempat lain, bidang yang lain, ya mungkin lain cerita. Saya punya rencana jenengan mau dinaturalisasi. Biar benar-benar hidup. Kan Kemanggalengan ya, Mas. Kemanggalengan. Galengan. Saya sulit mengucapkan itu, Kemanggalengan. Iya, Galengan. Galengan itu kan ada di Secang Komerian. Kalau boleh egois mengatakan, Komerian dengan Secang Kopen yang ada di sini sebenarnya dulu sama lah. Tapi di sana sekarang lebih maju, Mas. Mungkin sejak ada orang-orang seperti jenengan yang mengedukasi masyarakat di sana mungkin. Ya, utamanya semoga. Di sektor agraria. Perkopian maksudnya. Ya, semoga sih, Mas. Tapi kalau saya pribadi menilai belum maju banget. Maksudnya dari Kemanggalengan kami juga berusaha memberikan dampak yang terbaik ke masyarakat, tapi kan
kita nggak bisa gerusa-gerusu kan Mas. Tahu-tahu datang terus kemudian bikin acara atau bikin apa ya, sesuatu yang ramai, belum tentu paham. bisa diterima sama masyarakat kan, seperti itu. Ya memang ada program dari Kemanggalengan seperti apa ya, ngelingkan CSR dari perusahaan, kayak dulu PT Pelindo bawa durian kan, ada 1000 durian yang dibawa ke lingkungan Kalipuro lah, khususnya Kelurahan Kalipuro. Ada yang ditaruh di tempatnya Mas Imron, ada yang ditaruh di Kopaska. Ya, ada program seperti itu, penanaman 1000 durian, dan insya Allah kedepannya juga masih akan ada program-program penanaman serupa gitu. Soalnya memang beliau ini, Prof. Lukman ini sangat suka dengan kegiatan tanam menanam gitu. Cuman mungkin waktu itu belum sempat ke Secangkopen. Karena ini sifatnya edukasi ya. Karena tidak banyak istilah-istilah kopi, jenis-jenis kopi yang sebenarnya Mas Istiqmal juga pernah bercerita tentang itu kepada saya, dan sempat saya rekam secara diam-diam waktu di rumahnya Cak Imron itu. Mulai dari jenis-jenis kopi, yang letak pembedanya kopi mungkin robusta, kemudian apa lagi Mas, jenis-jenis kopi itu kan ada sekian jenis kopi. Ya, Itu bisa diceritakan terlebih dahulu. yang secara global Iya, secara global. ada 3 jenis kopi utama yang khususnya di Indonesia. Sebenarnya ada banyak Mas, cuman yang utama ini ada 3, ada robusta, ada arabica, sama ada liberica. Nah, kebetulan di wilayah Kalipuro ini kita kayaknya nggak punya kalau arabica, karena arabica itu Iya kan? iya. Oh iya. Soalnya gini Mas, kalau sesuai dengan apa ya, sesuai dengan jurnal atau sesuai dengan panduan secara ilmiahnya, arabica itu membutuhkan tanah yang tinggi. Jadi ketinggian 800 meter ke atas. Gitu. Tapi apakah arabica nggak bisa hidup di sini? Bisa. Cuman dia akan lebih optimal ketika ketinggian tanahnya 800 ke atas. Nah, robusta itu dari ketinggian sekitar 400 sebenarnya yang optimal. Nah, secang ini posisinya di sekitar 200-an gitu. Tapi buktinya robusta tumbuh-tumbuh aja. Berarti robusta, arabica, 2 jenis kopi yang sama liberica. Kalau mayoritas di Cang itu kopi apa? Robusta Ya. Robusta. Kalau yang arabica posisinya di Bondowoso. Kalau jenengan naik ke Ijen, Altuding, ke arah Bondowoso itu sudah rata-rata arabica. Di situ Bondo juga ada, di bagian kayu mas. Oh, pokoknya selama dia tinggi ya, iya. Bagian ini. Itu masyarakatnya menyuguhkan kopi arabica. Tanpa arabica yang ada asamnya, yang rasanya bisa bermacam-macam, bisa rasa buah dan segala macam. Kalau robusta dia akan cenderung pahit. Terus kemudian ada liberica atau gelunduk, kopi nangka. Nah, kopi nangka ini sebenarnya yang memiliki potensi tinggi Mas. Kenapa? Karena secara penelitian, secara jurnal, kopi liberica ini dia posisinya di tengah-tengah antara arabica sama robusta. Dia punya pahit dan dia punya rasa buah juga jika diproses dengan baik gitu. Jadi ada pahitnya, ada rasa buahnya juga. Salah satu permasalahan yang ada di Banyuwangi itu, di Banyuwangi khusus secara umum, setelah saya melakukan pengamatan itu, bahwa istilahnya egosentrisnya orang-orang itu kuat. Jadi kalau wilayahku, wilayahmu. Iya. Itu kalau bisa hal seperti itu harus ditekan. Jadi kita kolaborasi bareng. Kayak tempo hari ada pelatihan dari Disnaker yang diadakan di Kemanggalengan. Itu kami mengundang petani kopi dari, intinya pelaku lah, entah dia petani entah dia pelaku itu misalkan kayak prosesor, entah dia juga tukang nyeduh kopi, dari Papring kami undang. Terus kemudian dari tempatnya Mas Imron kami undang, dari Secang Mangir juga ada 3 orang kemarin. Nah, kemudian tak kumpulkan dalam satu grup WhatsApp
tak kasih nama Republik Kopi Kalipuro. Kenapa kok tak kasih nama Republik Kopi Kalipuro? Kenapa kok bukan Secang? Dalam artian Kelurahan Kalipuro, bukan Kecamatan Kalipuro. Itu supaya ya satu guyup gitu Mas, dalam satu apa ya? Satu warna, satu pemahaman yang sama untuk memajukan, meningkatkan perkopian dan otomatis taraf hidupnya para petani kopi. Ya. Karena kopi itu tantangannya banyak Mas. Panjenengan monggo silahkan mensurvei sendiri di lapangan. Wis aku tanya wis sampean wis. Iya. Jenengan ngurusi kopi enggak? Enggak sih. Nah, itu dia. That is the problem. Ya. Yang ngurusi sinten? Nenek sih. Nah, itu dia masalahnya. Sebenarnya lebih disibukkan kepada hal lain sebenarnya. Iya, ya itu. Itu ada apa ya? Excuse-nya orang muda. Iya, iya. Jadi apa Mas yo kalau mau merasakan kopi yang ada di Secang ini umurnya tua loh Mas. Iya. Tua. Mulai dari sejak saya kecil sampai sekarang. Jenengan kecil pasti sudah ada. Sangat. Iya Sudah kan? ada ya, sudah Nah, ada. berarti kan yang nanem kan bukan katakanlah di atasnya jenengan ada bapak, di atasnya bapak ada mbah. Kemungkinan yang nanem bukan mbah kan. Iya. Bisa-bisa buyutnya jenengan. Apa? Iya. Jujuk. Jujur. Bisa-bisa yang nanem jujuknya atau bahkan atasnya lagi toh. Iya. Nah, terus kemudian bisa jadi neneknya panjenengan itu generasi keberapa? Bisa jadi generasi kedua, bisa jadi generasi ketiga. Wih, tua banget berarti ya. Kopinya. Kopinya. Nah, saiki loh Mas ya, sekarang ya kopinya sisa-sisa orang yang masih merawat kopi ini sudah rata-rata sudah sepuh. Ya kan, sudah tenaganya sudah nggak seoptimal kayak panjenengan yang muda-muda. Nah, terus kemudian akhirnya sak kenae kan. Ya wes lah, berbuah alhamdulillah, akeh alhamdulillah, sithik ya gak popo. Yang penting dirawat ayo. Terus misalkan Saman niteni enggak? Saman niteni enggak kalau kopi itu turun tiap tahunnya produktivitasnya? Turun, Mas. Nah, itu juga masalah loh, Mas. Apa ada batas usia kopi? Ada, Ada. tapi lek 100 tahun masih oke Mas kopi Mas. Oh. Lebih dari 1 abad oke, Mas. Nggih. Tergantung perawatan mungkin. Kan kopi sama teh sama. Kayak di dekat Kota Malang itu di Lawang ada kebun teh itu usianya ratusan tahun. Tehnya. Gitu. Tapi ada masa di mana dia harus diremajakan. Berarti problemnya sebenarnya masih sedikit ya peminat kopi, utamanya yang masih seger-seger ya, anak mudanya itu. Mayoritas yang merawat kopi memang orang-orang tua ya, Mas. Mereka-mereka yang punya teori, punya pemikiran yang lebih jernih, cerah itu lebih disibukkan kepada hal lain berarti. Iya. That's the problem kata sama ini. Lebih sibuk keluar. Padahal Mas, potensi kopi itu luar biasa. Kopi nggak pernah turun harganya. Maksudnya turun itu bener ada naik turun, tapi minat dunia atau katakanlah wis elek-elek Indonesia lah terhadap kopi itu tetap tinggi. Buktinya apa? Kafe menjamur, kedai menjamur. Orang nggak bisa afford kalau di kota. Ya. Orang nggak bisa ngafe di tempat yang mahal. Akhirnya ngafe bikin kafe pinggir jalan. Nah itu nggak masalah sebenarnya Mas. Nggak masalah. Tapi yang jelas minat terhadap kopi nggak turun. Tapi produktivitas kopi turun. Kalau ini tidak dilakukan perubahan Mas, lama-lama, contoh misalkan ya, saya punya lahan kopi, kayak konteksnya panjenengan, tapi saya enggak ikut merawat kopi. Ketika mbah saya sudah nggak mampu merawat kopi, terus siapa yang merawat? Akhirnya kopi nggak terawat, mati, hilang, habis, diganti sama apa? Jagung misalkan. Ya kan sayang. Padahal sejarahnya kopi, usianya kopi, elek-elek kopi yang diem di sini adalah saksi hidup perjuangan para sesepuhnya orang Secang. Ya, benar. Ada juga lahan kopi milik orang tua itu. Tapi yang merawat juga orang tua dan jarang dikunjungi juga. Saya pun ke sana tapi niatnya bukan untuk merawat kopi, Mas. Tapi untuk ngambil suket dia rumput.
Berarti itu yang perlu disadarkan terlebih dahulu. Iya, oke. Gimana cara menyadarkan itu, Mas? Soalnya gini, tidak semua orang suka. Semua orang insya Allah suka sama kopi, tapi nggak semua orang suka dengan prosesnya itu yang seribet itu. Gimana cara menyadarkan anak muda itu agar supaya mereka tertarik untuk menekuni dunia kopi, sehingga mengambil alih mereka yang sebelumnya diproses oleh orang tuanya, mbahnya, mereka sendiri yang nanti akan memproses sesuai dengan proses yang sebenarnya. Aku punya analogi, Mas. Gimana? Jenengan melihara sapi. Melihara? Ya. Ya. Bagi saya, aktivitas ngarit itu pagi dan sore ya. Bisa kalau saya di pas kerja sore saja. Sore saja. Tapi kan intinya sampean harus keluar, nyari rumput, ngarit tiap hari. Ya kan? Bagi saya itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Kalau tidak terbiasa. Ya, nah sekarang saya tanya, Mas. Kenapa kok jenengan dalam bahasa Jawa itu belani? Karena tuntutan sih. Tuntutan. Harus makan sapi saya itu. Loh iya, kenapa kok sampean belani sapi ini sampean? Apa sampean mendapatkan manfaat dari sapi ini sampean? Dapat manfaat. Nah, mungkin teman-teman yang muda yang pemilik lahan kopi ini belum mengetahui manfaat dari memiliki lahan kopi, Mas. Itu yang pertama. Bisa jadi karena kultur atau budaya menjual kopi, ngapunten bahasa saya, sekenanya. Seperti yang tadi kita bahas, kopi dipanen, cuampur, kemudian langsung mungkin dipecah, kemudian dijemur kering, seleb jadi beras, sudah dijual berapa, begitu aja, nggak dipilah-pilah. Padahal kalau dipilah-pilah harganya berbeda-beda, Mas. Salah satu pengalaman saya memproses kopi tahun ini aja, saya punya grade A, grade B, sama asalan. Sama rambangan, Mas. Rambangan. Ada rambangan juga. Jadi yang tadi aku cerita, rambangan ini disisihkan, bukan dibuang. Nanti monggo, tadi jenengan juga bilang praktek kan, monggo nanti kalau misalkan channelnya mau meliput aktivitas kopi yang ada di Kemanggalengan, monggo. Nah, diagendakan itu. Monggo. Saya lanjutkan, Mas. Ada grade A, grade B, ada asalan, ada rambangan. Nah, saya dapat customer dari Genteng, Mas, kopi robusta. Oke, harganya berapa, Mas? Harganya agak mahal karena yang bagus yang saya keluarkan, gitu. Orangnya bilang, Mas, gaya kopi kopi kedai-kedai cilik ngono iku lho, kopi 5 ribuan atau kopi 3 ribuan kayak gitu. Nah, akhirnya deal, dia beli yang kopi yang agak mahal itu. Terus kemudian kali berikutnya dia pesan lagi, Mas, kopi sing pecah-pecah ono gitu. Akhirnya itu waktunya rambangan keluar kan, Mas. Nah, tapi bukan tanpa riset, Mas. Yang rambangan ini kemudian memang dia jelek kan, Mas, tapi kan masih ada yang utuh, ada yang pecah, ada yang bolong, ada yang utuh. Nah, kemudian ini tak pilah lagi, Mas. Yo milih satu-satu, Mas. Satu-satu itu. Saya sama istri, sama mahasiswa kadang jagongan nanti milih satu-satu. Akhirnya terkumpul sing aku nyebutnya mungkin sampah ya, pecahan pixel. Wocah wis masuk welek, enggak wujud kopi udah. Katakanlah kopi itu utuh, dia udah separuhnya cuman, atau cuman seperempatnya gitu. Nah, tapi yang masih utuh itu diinggirno, Mas. Dan itu yang kemudian di roasting, kemudian digiling, kemudian diseduh. Dan ketika diseduhkan, ya rasanya ya enak, Mas. Nah, itu ya, Mas ya, laku dengan harga 85.000 1 kilo. Itu rambangan, Mas. Kopi yang jelas-jelas nggak dipakai, katakanlah nggak, Masih laku ya. masih laku gitu. Berarti kan gini, Mas, dari satu kebun yang aku panen ya, aku memilah menjadi beberapa grade ya. Nah, yang rambangan aja laku, apalagi yang bagus. Nah, otomatis
yang bagus ini juga harus dicarikan pasar, Mas. Nggak bisa kan kalau orang yang minat sama Rambangan terus kemudian atau kopi asalan terus kemudian dia kita kasih yang bagus, otomatis kan harganya juga menyesuaikan. Nah, pemahaman terhadap pasar yang berbeda-beda itu juga perlu dipahami sama petani. Karena bagi saya, Mas, petani itu orang pertama dalam rantai perkopian. Petani itu adalah pihak pertama, dan petani ini harusnya yang memiliki kuasa untuk mengendalikan segalanya, bukan orang-orang di kota sana. Kan bisnis kopi kan hulu hilir. Hulu ini petaninya, katakanlah hilir ini kafe-kafe. Aslinya yang bisa mengendalikan ya orang-orang yang ada di atas, Mas, di petani di hulu ini yang harusnya powernya paling gede di situ. Kalau petani nggak mau ngeluarin barangnya terus gimana? Hilirnya itu bingung. Mas. Kalau misalkan petani nggak didikte sama hilir ya, Mas ya, petani itu punya derajat atau kepercayaan diri yang tinggi terhadap kopinya, itu lain ceritanya. Aku punya kopi ini, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang asalan. Kamu yang mana? Aku mau yang, setelah ngecek barang, aku mau yang ini. Oh, kamu mau grade A, berarti harganya sekian. Loh, enggak bisa, ini ngene. Ya wes. Berani enggak para petani ini ngomong kopiku sing bagus harganya sekian. Kalau kamu mau yang harga segitu, ono asalan. Gitu. Nah, keberanian atau kepercayaan diri untuk menjual kopi dengan nilai tawar yang tinggi itu juga perlu dimiliki sama petani. Itu juga salah satu tujuan kenapa kok Kembanggalengan membuat UPH, Mas, unit pengolahan hasil kopi. UPH? Istilahnya UPH. Jadi di Kembanggalengan kan ada proses kopi, ada roastery juga. Nah, itu disebut satu unit pengolahan hasil. Gitu. Kayak kemarin saya membeli kopi dari petani itu saya bedakan, Mas. Pak, untuk robusta kebetulan kalau robusta saya mintanya merah. Kalau merah semua saya kasih harga paling tinggi. Kalau masih campur berarti harganya turun. Kalau hijau ya harganya paling rendah. Gitu. Nah, terserah panjenengan. Saya kembalikan. Kalau jenengan setornya ke saya merah semua, ya harganya tinggi. Sudah mulai ada petani yang memilah-milih seperti itu, Mas. Petani di Dusun Secang maksudnya. Kalau di lingkungan Kembanggalengan masih belum terlalu banyak, tapi ada usaha dari mereka untuk ini merah tok. Walaupun tetap ada sing kuning, sing hijau, ada tapi nggak banyak, Mas. Berarti hal yang paling sederhana untuk disadarkan terlebih dahulu, pemilah-milihan saat panen terlebih dahulu. Iya, itu krusial. Hal yang paling krusial itu ya. Itu krusial. Cuman masalahnya kan gini, Mas, petani kan keburu menjual produknya. Kan kebiasaannya kan sedang dipanen, terus dipecah kemudian dijemur jadi beras, udah dibawa sama pembeli kan. Gitu. Berarti PR kita itu untuk para petani yang ada di Dusun Secang itu menyadarkan bahwa proses itu penting daripada ingin sesuatu yang instan. Iyalah, Mas. Artinya petani itu lebih suka cepat daripada bertele-tele. Tapi biasanya bertele-tele nggak enak sih berarti. Tapi bisa dipahami, Mas, karena kompleks ya, Mas ya. Karena yang merawat kebun mungkin sudah sepuh. Aduh, Mas, kari ribet wes istilahnya, ngoten. Kari ribet. Ya termasuk orang tua saya seperti itu sih. Yang penting panen aja gitu. Padahal sebaiknya enggak gitu. Terus ada pesan nggak untuk masyarakat Dusun Secang, Mas Istiqmal, agar supaya mereka lebih sadar bahwa proses untuk merawat kopi mulai dari panenan dengan proses yang benar itu penting? Ada pesannya? Ya, kan tadi udah dibahas, Mas. Okay. intinya harapan itu ada, Mas. Ya, harapan itu ada, tapi
kembali lagi ke tiap-tiap individu. Karena permasalahan orang kan beda-beda. Ada yang aku aslinya paham lalek kopi itu harus petik merah, tapi karena misalkan nggak ada tenaganya, nggak ada biayanya atau apalah, itu akhirnya terpaksa lah tak gini kan, ya itu sah-sah aja. Tapi yang jelas, nah di sini rasio saya juga belajar menjadi fasilitator bagi teman-teman petani yang ada di sini, untuk bisa sing paling sederhana nyarikan pasarnya, Mas. Soalnya kan katakanlah semua warga Secang akhirnya petik merah, tapi aku nggak bisa nyarikan pasarnya kan, ya padha wae. Tapi itu insya Allah masih bisa diakali, karena dalam jaringannya Pak Lukman ini pegiat-pegiat kopi yang besar di kota juga banyak. Saya juga banyak belajar juga dengan pelaku-pelaku kopi yang lebih senior di Gombeng Sari misalkan. Contoh sederhana, ada Pak HO, ada Pak Sanawi, ada Pak Muntaha, Pak Suwandi, itu juga pegiat-pegiat kopi besar kan di Gombeng. Kayak kemarin untuk kopi gelunduk saya minta bantuan, ada teman dari kota yang berafiliasi sama Pak Suwandi. Nah, Pak Suwandi yang ngumpulin kopi gelunduknya, itu alhamdulillah terkumpul sekitar 900 kilo. Kalau saya sendiri ya nggak bisa, Mas, kayak gitu. Jadi ya berjejaring, oke, fine, nggak masalah. Juga untuk kita dan juga kameramen Mas Jalil ya. Nanti dikabari nih, Mas, misal ada mahasiswa yang sedang melakukan riset ataupun belajar tentang perkopian, kita boleh ikutan ya, Mas. Karena boleh. Gini, Mas, kalau boleh berterus terang, apa yang kita bicarakan dari tadi itu hanya sebatas wacana yang ada di otak, yang prakteknya pun saya masih bingung itu sebenarnya. Itu kadang masih terngiang-ngiang, wih ribet banget ya gitu, Mas, terngiang-ngiang seperti itu, benar-benar ribet, Mas. Jadi lebih mantapnya kita praktek dan kita bawa kamera, Mas. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kita roasting, seperti ini loh prosesnya, alurnya. Nggih, monggo, Mas. Insya Allah bulan Januari ini ada mahasiswa S2 itu yang datang ke Banyuwangi, ke Secang, untuk penelitian tentang hama kopi. Itu berarti mulai dari proses perawatan kopi berarti ya? Enggak juga mungkin, Mas, tergantung. Iya kan berbicara tentang hama ya, Mas? Iya. Maksudnya hama biji kopinya berarti ya? Hama yang menyerang kopinya. Hanya hama yang menyerang kopinya. Jadi kayak kopi itu bisa bolong. Nah, itu kan ada yang menyerang kan, ada hamanya. Itu hama apa? Itu identifikasi seperti itu. Nggih, relatif tergantung program dari mahasiswanya. Kayak beberapa waktu yang lalu, 4 bulan terakhir itu ada mahasiswa, Mas, 4 orang S1. Itu mereka penelitian tentang proses kopi dari hulu hilir. Tapi nggak sampai ke perawatan kopi di kebun, nggak sampai. Ada sedikit identifikasi hama kopi ada, tapi nggak dalam. Tergantung programnya mereka ke Banyuwangi itu apa. Tapi juga alhamdulillah ada banyak orang-orang luar yang datang ke Secang berkat adanya jenengan. Yo, Pak Lukman. Terus lagi, ngapunten, saya nyela. Tadi baru satu kan, Mas, yang saya jawab tentang ya apa caranya agar orang itu sadar. Nah, salah satu cara lainnya adalah meningkatkan level ngopinya, Mas. Ya. Nah, level ngopi ini yang saya maksud adalah biasanya kopi itu kan banyak cara menyeduhnya. Cara yang paling sederhana dan turun temurun di Secang paling ya tubruk, ya kan. Nah, dinaikkan, misalkan dijadikan es kopi, yang paling bisa dinikmati. Orang Secang suka manis kan. Padahal orang yang cinta kopi yang sebenarnya nggak suka gula, harusnya kalau ngomongin tentang kopi kan herba juga. Ya. Dia harus tanpa gula agar khasiat kopinya maksimal. Apa khasiatnya kopi sih, Mas? Banyak, Mas. Banyak. Termasuk anti aging, bahwa ada juga penelitian tapi nggak sempat sampai ke saya. Waktu itu ada mahasiswa S2 meneliti tentang perannya kopi terhadap penghambat kanker payudara. Ada. Itu. Jadi macam-macam.
mulai kopi juga punya banyak khasiat Mas, mulai dari kopinya itu sendiri, terus kemudian kalau dari sisi kecantikan bubuk kopi juga bisa dijadikan buat lulur sama masker, itu bisa. Pernah ada praktek di Kemang Galungan juga gitu. Nah, level kopi yang saya maksud ini lek biasanya itu sampean tobruk naikkan jadi es kopi misalkan, naikkan jadi kopi susu dengan es kopi kan kopi susu kan, atau istilahnya mungkin latte. Itu Kalau yang saya tangkap itu poin yang nomor 2 setelah manfaat dari kopi tadi untuk menyadarkan masyarakat, level kopi. Tak kira buat orang-orang Secang itu menjadi penikmat kopi yang sebenarnya berkualitas itu. nah itu juga bisa. Itu juga bisa Mas. Cuman ada tahapannya. Nggih. Kalau ngikuti gelombang kopi di jurnal-jurnal internasional itu ada namanya coffee wave atau gelombang kopi. Gelombang kopi itu saat ini sudah sampai ke 3 atau 4. Gelombang kopi pertama itu dimulai di Amerika, di mana kopi itu mulai digalakkan di mana-mana. Akhirnya kopi dikemas. Kopi sasetan itu gelombang 1. Kasarannya seperti itu. Gelombang kedua itu adalah kopi susu. Kopi yang dicampur dengan susu. Walaupun sebenarnya secara penelitian kimiawi antara kopi dan susu itu nggak match. Tapi enak itu. Tapi enak. Ya. Nah, kopi susu sama ngopi estetik Mas. Dimulai dengan ikonnya adalah Starbucks. Pasti pernah dengar Starbucks? Nggak pernah. Pernah dengar tapi nggak tahu Mas. Starbucks itu ya anu loh Mas, ngapunten, rada uraan juga. Tempatnya bagus. Kopinya biasa, kayak menurutku. Harganya mahal. Dulu saya lebih suka ngopi gini Mas. Kan ada kayak gelas mini itu, alat roasting itu. Jadi serbuknya setelah digiling pakai manual tangan itu, alat roasting manual yang digiling itu, yang kecil gini. Kemudian ditaruh di tempat gelas itu, di bawahnya kasih susu sedikit. Kemudian diseduh. Itu enak bagi saya. Dikasih SKM kan? SKM atau susu? Susu biasa itu. Oh gitu. Jadi kopi yang sudah digiling apa namanya kalau disangrai itu, kemudian digiling manual pakai gilingan tangan itu, set, lalu ditaruh di gelas yang ada bolong-bolongnya di bawah itu. Taruh, kemudian di bawahnya itu kasih susu, di roasting. Itu mantap Mas. Ya enak itu emang. Mantap itu. Apa? Vietnam drip. Oh itu bahasa kerennya apa? Vietnam drip. Saya nggak mau mengucapkan, takut salah. Vietnam drip. Ya enggak sih, aku tahu nih kenalnya udah Vietnam drip gitu aja. Ya memang ada di Kemang Galungan Mas. Kalau mau ngopi nanti tak bikin dong. Kalau sampean suka yang itu. Jadi dulu waktu saya hampir tiap hari di salah satu lembaga SMANU Gombeng Sari. Hampir tiap hari saya kayak gitu dulu. Merosting sendiri, kemudian giling sendiri. Kadang juga dibuatin sama ada namanya Anam itu anaknya Pak Sanawi. Anaknya? Ya, menantunya maksudnya. Oh, menantunya. Oh, iya. Anam. Jadi salah satu kan ada istilah extra coffee schooling di SMANU Gombeng Sari. Oh iya, Mas. Itu yang menangani ekstra tersebut ya menantunya Pak Sanawi itu. Keren. Jadi kadang langsung siswa Semanu itu langsung ke rumahnya Pak Sanawi itu. Jadi saya hanya sebatas orang yang suka menikmati, tapi alurnya prosesnya yo siswa sama Pak Anam itu, sama menantunya Pak Sanawi. Jadi saya suka menikmati prosesnya, kadang saya nggak suka. Seperti itu Mas Iqmal. Juga permohonan maaf Mas Iqmal karena saya benar-benar bisa dikatakan zero kalau urusan kopi terkait dengan prosesnya. Mungkin agak sedikit ngeblank dari tadi diskusi kita, pembicaraan kita. Enggak. Tapi aman, ini sebenarnya awal yang baik Mas, untuk kita menjadi pecinta kopi yang sebenarnya, utamanya orang-orang Secang. Saya mewakili orang-orang Secang. Orang Secang yang seperti saya ini, penikmat sama memproses ya ala kadarnya, yo asal panen, asal di kadang dicampur beras jagung Mas. Itu enggak salah loh Mas. Enggak salah itu. Enggak salah. Karena tempo hari saya sudah bicara sama Mas Jalil juga bahwa
kopi itu memilih sendiri peminumnya. Jadi apakah yang kopi versi, katakanlah versi saya karena saya mengacu pada jurnal itu adalah yang paling benar, enggak Mas. Jadi kalau misalkan di Secang sukanya adalah kopi dicampur sama jagung. Mayoritas orang Secang seperti itu ya. Iya enggak apa-apa karena seleranya emang begitu. Tapi yang terpenting adalah kopi Mas. Justru saya pernah bawa 1 botol itu ya Mas. 1 botol saya bawa dari sekolah itu. Saya bawa 1 botol, kemudian saya kasih ke bibi yang tidak ngopi, katanya kepalanya pening katanya. Oke. Tidak ngopi. Saya kasih, ternyata justru malah tidak serak dengan kopi yang saya bawa, yang prosesnya tidak sama dengan bibi. Justru malah lebih suka yang ada jagungnya kan? Yang ada jagungnya. Iya. Nggak salah Mas. Yang salah itu adalah kalau bukan kopi Mas. Yang salah itu kalau bukan kopi. Kopi enggak salah. Kopi enggak salah. Kopi nggak salah. Yang salah kalau bukan kopi, misalkan essence. Kan ada kan Mas itu essence. Apa itu Mas? Essence itu apa ya? Perasa kopi. Oh. Ya, perasa kopi. Ya. Untuk sederhananya gini. Ada salah satu produk yang biasa dijual di mart. Kopi kemasan, botolan. Ada yang harganya 3.000, 3.500. Untuk sebuah kopi dia terlalu murah kan Mas. Katakanlah ada botolnya. Botol itu loh kira-kira harganya berapa Mas? Berapa? Yo, masa 1.000 cuman. Gue rekennya 1.000, 1.500 lah. Mulai dari botol, kemasannya, labelnya sampai packaging. Iya, saya pernah beli itu. Nah, Betul. terus kemudian apa berarti kopinya cuma 1.500? Padahal kopi per tahunnya harganya naik. Ya, yang membuat botol itu mahal nanti isinya kopi ya. Nah, itu ya monggo jenengan cek di ingredientsnya. Kandungan kopinya berapa persen? Wah, ngebleng ya kalau urusan Sampean cek aja kandungan yang ada dalam, misalkan satu ada kopi kemasan ya Mas. Terus kemudian di situ kan pasti ada bahan ingredient atau bahan-bahannya. Itu sampean lihat berapa persen kopinya. Sampai enggak 10% wis, sampai enggak? cuma 10%. Loh, sampean cek sendiri. Ya, Pasti ya, ada ya. bahan kandungan yang lain, ada bahan-bahan yang lain yang enggak ada hubungannya sama kopi. Sampean sekarang bikin kopi Tobro. Isinya apa, Mas? Kopi, air, tambahan gula. Atau misalkan kopi itu sampean campur beras. Berasnya kan udah jelas beras kan, Mas? Ya lebih banyak kopinya. Berasnya kalau kopinya 1 tempat alat nyangrai itu paling berasnya cuma 1 gelas. Iya. Tapi itu kan bahan makanan kan? Bahan Bisa makanan. dimakan kan? Bisa dimakan. Kopi katakanlah tambahan beras, terus kemudian sampean sangrai, sampean giling, saya masukin gelas, tambahin gula sama air. Berarti bahannya adalah kopi, beras, gula, air. Nah, kalau kopi yang ada di kemasan botolan ya, monggo jenengan cek. Itu yang bagi saya salah. Karena dia bukan kopi. Itu bukan kopi ya. Perasa kopi. Perasa kopi. Perasa kopi bisa jadi, Mas. Harga 3.000. Mas Istiqmal. Karena lebih enak praktek. Kita boleh Mas Istiqmal closing terlebih dahulu. Baru kemudian next pertemuan selanjutnya kita langsung fokus terhadap lapangannya. Kita fokus secara detail tentang lapangan sesuai dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Nggih. Karena fokusnya adalah, mohon di sini Mas ya. Ya. Karena fokusnya adalah bioprospecting atau menaikkan derajat kopi berikut dengan pegiat kopi, maka closing statement saya adalah bahwa kita semua termasuk saya juga itu harus terus belajar mencari tahu bagaimana cara merawat kopi dan menghasilkan kopi yang baik, termasuk juga kalau kopinya sudah baik terus kemudian apresiasinya, penghargaannya, harganya itu nggak baik, ya nggak jadi baik Mas, gitu. Maka kita semua harus belajar
dan belajar itu butuh proses. Nah, proses ini yang terkadang orang itu nggak suka menjalani. Ya ya. Misalkan, aduh, aku harus metik berkali-kali dong. Iya iya. Contoh, terus kemudian ketika aku harus menahan kopiku untuk dibeli oleh orang yang tepat, terus kapan aku dapat uangnya, itu proses, Mas. Nah, jadi intinya kita semua harus belajar untuk bisa lebih menghargai kopi, bisa lebih merawat kopi, menghasilkan kopi yang baik, sehingga derajat kopi ini naik dan kita juga ikut terangkat. Dan saya yakin kopi ini, kalau katanya Prof. Lukman bahwa kopi ini biji mulia, Mas, dibandingkan dengan biji-biji lainnya. Biji lain. Pede. Kopi ini biji mulia karena dibicarakan itu nggak habis-habis, Mas. Ya. Kalau biji kedelai paling mentok tadi tempe apa susu kedelai. Tapi kalau biji kopi, Mas, kok panjang ceritanya. Jadi kopi yang sifatnya mulia ini kita muliakan sehingga dia berada di tempat yang tepat gitu ya. Prosesnya panjang tapi bagaimanapun juga kita harus lalui. Itu closing dari jenengan ya. Yeah. Closing dari saya ya. Kalau dari saya, Mas, pesan untuk teman-teman anak muda yang ada di Dusun Secang, mari kita belajar memproses kopi bersama-sama. Karena kopiku juga kopi Anda, kopi kita bersama. Oke? Mantap. Mantap.